Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, yang sudah bergabung dengan ibadah ini, Shalom. Selamat pagi, kita diberkati oleh Tuhan pada hari ini, kita mau masuk dalam ibadah. Untuk itu sebagai ucapan syukur kita kepada Allah yang telah memelihara kita, yang telah menyertai hidup kita, kita wajib untuk beribadah. Maka untuk itu ajak saudara sekalian bergabung dalam ibadah di keluarga masing-masing, di rumah masing-masing, maupun tempat-tempat yang Anda berada. Mari luangkan waktu kita untuk beribadah, mengucap syukur, menyembah dan memuji Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Oleh kasih karunia Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini, kami boleh mempersiapkan diri kami, hati kami, jiwa kami, untuk kami boleh beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Sehingga kami mampu, kami kuat, kami diberikan kesehatan, bahkan diberikan kesempatan yang luar biasa oleh Tuhan untuk beribadah pada pagi hari ini. Untuk itu Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini, biar kiranya Tuhan memiliki otoritas yang penuh dalam ibadah kami. Berkati setiap kami, berkati hamba-hamba Tuhan yang sudah terlibat pelayanan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman-Mu yang disampaikan akan mengajar kami, akan menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami dan mendidik kami dalam kebenaran. Biar kiranya Tuhan ibadah ini penuh dengan kuasa Allah. Kami diberkati Tuhan, kami dibawa menikmati hadirat Allah dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah. Untuk itu Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Allah yang memelihara dengan setia sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Ibadah ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Setiap jemaat yang akan menikmati ibadah dan bersukacita dalam menyembah dan memuji Tuhan, sama-sama katakan, amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Wah, belum kedengeran yang di rumah nih, kayaknya belum teriak. Oke, ada sukacita dalam hadirat Tuhan, amin. Ada sukacita dalam keseharian kita karena Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya, mari jemaat Tuhan. Seberapa banyak saudara yang rindu akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Angkat tanganmu, dimanapun kau berada, angkat tanganmu. Katakan, ya Tuhan, ini aku Tuhan. Ini aku rindu Tuhan di dalam hadirat-Mu. Aku rindu bersekutu Tuhan. Mungkin kekhawatiran kami melebihi dari kepercayaan kami akan Engkau. Ampuni kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya. Ini aku Tuhan. Aku siap. Aku siap. Aku siap Tuhan. Haleluya. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi kami, penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Yes Lord. Tuhan, aku siap.
Penuhi kami, penuhi aku. Kami rindu lawatan-Mu terjadi Tuhan, dimanapun kami berada. Ya Tuhan, haleluya. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ya Yesus, rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Seperti rusa yang rindu akan aliran sungai-Mu Tuhan, ini kami. Tuhan, aku rindu. Yes Lord. Ya Tuhan, Kau dengar Tuhan, ini kami siap, penuhi kami Tuhan. Ini kami bejana-Mu Tuhan, penuhi kami. Ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Amin. Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Amin. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Haleluya. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Mari jemaat Tuhan, bangkit berdiri baik yang di rumah dimanapun kau berada. Saatnya kita mau berdiri, kita katakan Hosana. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Highest, let our King be lifted up. Hosana, 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 Hosana in the high. Pujian hormat bagi-Mu di tempat yang paling tinggi Tuhan. Engkau bertata atas hidup kami. Amin. Hosana, 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 Hosana. Rasakan kehadirat Tuhan. Dia ada di sini. Dia hadir dimanapun engkau berada. Dia siap mengurapi-Mu. Our King believe. Ini kami memuji-Mu Tuhan. Kami katakan Hosana, Hosana, Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosana. Let our King believe. Let our King believe it up. Hosanna, Hosanna. Let our King believe it up. Hosanna. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Hosana. Manusia yang siap memuji Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan amin. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Haleluya. Kita mau serukan nama Tuhan. Sebab Tuhan kita itu besar. Haleluya. Kita muliakan nama Tuhan. Jangan lupa ya jemaat Tuhan untuk memberikan persembahan
Bisa ditransfer di rekening gereja di Warta Jemaat. Bisa juga diberikan pada saat nanti ibadah berlangsung. Haleluya. Tuhan kita, Tuhan yang besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Ya Raja, takkan tergoyahkan, tak tergoncangkan, hidup dan berkuasa. Dia hidup dan berkuasa. Ya, siapa namanya? Yesus Tuhan, Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya. Dia lebih besar dari apapun yang kita hadapi. Amin. Haleluya. Semua jemaat katakan, Tuhanku maha besar. Amin. Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan tergoncangkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya Yesus Tuhan. Amin. Kuasa tunduk dalam namanya. You are awesome. Kau luar biasa Tuhan. Haleluya. Mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya Yesus. Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Engkau luar biasa. Haleluya. Haleluya. Atas segala nama. Jemaat Tuhan yang percaya Tuhan kita besar, serukan haleluya. Sekali lagi serukan haleluya. Haleluya. Dia besar, dia ajaib. Engkau dahsyat Tuhan. Kami mau serukan namamu Tuhan. Dimanapun kami berada, nama yang ajaib, Yesus Tuhan. Kan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Hanya nama Yesus yang berkuasa. Biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Namanya siapa? Yesus. Luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus. Yesus nama di atas. Engkau Yesus di atas segalanya. Amin. Haleluya. Kita sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kau dahsyat, kau baik Tuhan. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan di dalam Ratapan 3:23 mengatakan bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Selalu baru setiap pagi. Amin jemaat Tuhan. Ketika kita buka mata kita di pagi hari, sudahkah kita mengucap syukur? Atau di malam hari kita mau menjamkan mata kita beristirahat, sudahkah kita merenungkan karya-karya Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita? Tuhan,
Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami kagum hormat akan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Akan tiba saatnya menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari jemaat Tuhan, kita nyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh. Mari kita lihat wajah Tuhan. Betapa kagum Tuhan akan keperbuatan-Mu buat hidup kami Tuhan. Sungguh kami kagum Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua yang baik dalam hidupku, amin, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Ya Tuhan, tidak ada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ya Tuhan, sungguh besar Engkau di dalam hidup kami. Siapakah kami manusia sehingga Kau melihat kami Tuhan. Sungguh karena kasih karunia-Mu Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, kami sangat bersyukur Tuhan. Kami mau mengenal-Mu lebih lagi, lebih dalam lagi Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Haleluya. Dari semua yang ku kenal, amin. Tiada kasih yang melebihi-Mu,
ada untuk menjadi penyembah, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya. Haleluya Yesus. Oh haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah setiap pujian kami, penyembahan kami, yang kami naikkan ke dalam hadirat-Mu di pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Oleh karena itu Bapa, biarlah setiap hidup kami menjadi penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Terpujilah Engkau Bapa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Dan biarlah pagi hari ini setiap pujian kami menjadi pujian yang berkenan dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau mendengar, membaca, merenungkan setiap kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Roh Kudus buka dan singkapkan rahasia firman itu di dalam setiap hidup kami. Supaya kami bisa mampu, bukan kuat dan hebat kami, tapi dengan kuasa dan pertolongan Roh Kudus untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua yang siap mendengar merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Ya, shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, hari ini kita masih boleh bersama-sama kita beribadah, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saudara di rumah masing-masing, dan biarlah ini tidak hanya sekedar sebuah rutinitas ibadah kita, tapi memang merupakan kebutuhan hidup orang yang percaya kepada Kristus. Kita beribadah kepada Tuhan, mengalami perjumpaan secara pribadi bersama dengan Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan, mengalami hadirat Tuhan lewat ibadah, sekalipun dengan ibadah online seperti ini. Tapi saya percaya, Bapak Ibu Saudara, ketika kita sungguh-sungguh ada dan dalam hadirat Tuhan, maka saya percaya saya dan saudara mengalami lawatan Tuhan, mengalami perjumpaan secara pribadi bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, tema di bulan Oktober ini secara sentral tentang Christian lifestyle ini. Dan di bulan Oktober ini dengan tema kebebasan atau kebablasan. Ya, kebebasan atau kebablasan. Dan memang setiap manusia bebas menentukan keinginannya, harapannya, pilihannya, keputusannya untuk hidup dan masa depannya.
Namun kadangkala kebebasan itu bisa disalahgunakan, yang mengakibatkan dari kebebasan itu sehingga kita jadi kebablasan, sehingga sesal kemudian tidak ada artinya. Di dalam kekristenan, saudara, betapa pentingnya satu kebebasan, tapi tentunya kebebasan yang punya aturan-aturan sehingga kita tidak kebablasan. Hari ini saudara, kita mau belajar bersama-sama. Dari tema ini saya mengangkat secara khusus kehidupan kekristenan, hidup yang bermoral atau amoral. Hidup yang bermoral atau amoral. Kenapa saudara? Kita melihat dari kehidupan tentunya jemaat yang ada di Korintus. Ya, dari tema ini saya mengangkat bahwa kenapa bermoral atau amoral? Karena ini terjadi saudara, sudah menjadi orang Kristen, sudah mengaku percaya kepada Yesus, tapi ternyata saudara, ini yang disebut mereka masih kebablasan. Hidup mereka masih amoral. Ya, saya dari arti kata moral itu adalah ajaran tentang yang baik dan buruk, yang bisa diterima secara umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Akhlak, budi pekerti, susila. Dan moral ini menyangkut juga bagaimana seseorang ini sudah bejat, mereka hanya minum, mabuk, bermain judi, bermain perempuan, perzinahan. Moral itu cuma arti juga kondisi mental yang membuat orang tetap berani, sebenarnya bersemangat, bergairah, punya disiplin, isi hati atau mengungkapkan perasaan. Bermoral juga tentang ajaran kesusilaan yang dapat ditarik dari sebuah cerita. Sehingga kata bermoral ini mempunyai arti keseimbangan baik dan buruk, berakhlak baik. Sehingga dari kata bermoral ini akan muncul adat, sopan santun, bahkan perbuatan-perbuatan tentunya yang muncul. Kalau kata amoral itu sendiri adalah berarti dia tidak bermoral, dia tidak berakhlak. Satu contohnya memeras para pensiunan adalah tindakan amoral. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya percaya hari ini yang hadir kita mau bersama-sama merenungkan bagaimana kita sudah menjadi orang Kristen yang bermoral atau sebaliknya. Kita saking bermoralnya kebablasan sampai jadi amoral. Nah, saudara, kita mau melihat dari firman Tuhan. Kalau kita memperhatikan saudara, surat Paulus kepada jemaat di Korintus ini. 1 Korintus pasal yang kelima, ayat yang pertama ini. 1 Korintus pasal yang kelima, ayat yang pertama. Firman Tuhan berbunyi demikian, memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah.
yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Nah, saudara, kalau kita perhatikan di sini, ketika Paulus menulis kepada jemaat di Korintus ini, bagaimana Paulus mendengar. Dikatakan bahwa ada percabulan di antara kamu. Artinya ini terjadi di tengah-tengah jemaat. Ya. Kalau kita memperhatikan dari latar belakang jemaat di Korintus ini, saudara, Korintus ini adalah sebuah kota kuno di Yunani. Dalam banyak hal merupakan kota metropolitan Yunani yang terkemuka pada zaman Rasul Paulus ini. Seperti halnya kota yang makmur kalau kita bandingkan dengan masa sekarang ini. Akhirnya Korintus ini menjadi kota yang angkuh karena kotanya makmur, orang-orangnya punya intelek yang tinggi, kaya secara materi, akan tetapi saudara bejat secara moralnya. Sehingga segala macam dosa merajalela di kota yang terkenal karena perbuatan cabul dan hawa nafsunya. Ini di Korintus. Makanya Paulus membahas dosa ini secara khusus di surat awal Korintus ini, saudara. Sehingga Paulus ketika menulis di pasal yang kelima ini, Paulus katakan memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Nah ini saudara, sehingga jemaat terjadi di tengah-tengah jemaat. Kekristenan ini saudara, sehingga mereka ini orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Tapi hidup mereka saudara masih hidup dalam amoral. Mereka masih terus hidup di dalam dosa. Kalau kita juga memperhatikan dalam pasal yang ke-6. Pasal yang ke-6. Dalam ayat yang pertama. Yang juga terjadi. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Jadi saudara, pasal yang ke-6 ayat yang pertama ini memberitahukan mereka terjadinya perselisihan. Dan ketika mereka terjadi perselisihan, mereka cara penyelesaiannya bukan cara penyelesaian secara Kristiani, tapi justru menyelesaikannya mereka minta bantuan dari orang-orang di luar. Ini yang Paulus katakan. Bukan pada orang-orang kudus ketika mereka menyelesaikan persoalan, perselisihan. Lalu nyambung lagi, masih dalam pasal yang ke-6 kembali tentang yang namanya percabulan. Nah ini saudara, sehingga kalau kita melihat dari sini bagaimana caranya, dan banyak di awal surat ini, surat yang pertama ini, berbagai masalah-masalah yang Paulus buka dan singkapkan, sehingga kekristenan yang ada di kota Korintus ini, Paulus mau kehidupan mereka, kehidupan ada di dalam track yang benar. Sehingga mereka orang-orang yang sudah mengalami yang namanya karya Kristus, penebusan Kristus di dalam hidupnya, mereka tidak terus kebablasan, hidup berkecimpung ada di dalam dosa. Pagi hari ini saudara kita mau belajar bagaimana caranya melihat dari jemaat yang ada di Korintus ini supaya tidak kebablasan,
hidup di dalam amoral, tetapi bagaimana mereka hidup bermoral. Ya, saudara, kebenaran yang pertama, kita perhatikan pasal yang kelima. Pasal yang kelima ayat yang ke-8. Karena itu, Paulus katakan, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Nah, menarik sekali, Paulus memulai dengan kalimat kata ini, karena itu marilah kita berpesta. Nah, saudara, orang pasti senang dengan kata pesta. Orang berpikir kata pesta biasanya ya makan-makan, minum-minum, bersenang-senang. Tapi Paulus katakan, karena itu marilah kita berpesta. Berpesta seperti apa, saudara? Ternyata dalam kata berpesta bukan pesta hura-hura, bukan pesta makan minum, bukan pesta untuk mabuk-mabukan, bukan pesta yang di luar daripada sebuah kendali dan aturan. Tapi Paulus katakan, berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi. Dikatakan pesta bukan dengan ragi yang lama. Saudara tahu fungsi ragi? Ragi itu membuat mengembang. Kalau saudara beli roti, ya roti Ceko, rotinya besar, tapi begitu kalau kita makan kempes, langsung menjadi kecil. Karena apa, saudara? Ada raginya. Nah, ragi itu membuat adonan itu menjadi mengembang, jadi besar. Tapi sebenarnya, saudara, itu karena dari bahan yang kecil. Paulus mulai dikatakan, mari kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, tapi dikatakan justru dengan roti yang tidak beragi. Ragi yang lama apa? Ragi yang lama itu tentang keburukan dan kejahatan. Tetapi dikatakan roti yang tidak beragi. Roti yang tidak beragi ini yang seperti apa? Yaitu dengan kemurnian. Murni. Lalu dalam kebenaran. Kenapa, saudara? Orang percaya dikatakan supaya kita berpesta. Berpesta bukan dengan ragi yang lama. Bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan kemurnian dan kebenaran. Karena, saudara, kalau kita memperhatikan di ayat sebelumnya, ayat yang ke-7, dikatakan buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Artinya, kalau kita membuang keburukan dan kejahatan, bagaimana ini bisa terjadi? Membuang ragi yang lama di dalam hidup kita. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus yang sudah menjadi korban buat hidup orang-orang percaya. Jadi kebenaran pertama, saudara, kita belajar bagaimana agar supaya hidup kita tidak kebablasan. Tapi kehidupan kita, kehidupan yang benar, kehidupan yang bermoral. Paulus mau dikatakan hiduplah dalam kemurnian dan kebenaran. Karena apa? Karena Kristus yang sudah menjadi korban buat hidup saya dan saudara. Hargailah karya korban Kristus buat hidup saya dan saudara. Kalau kita hidup ada di dalam
kemurnian artinya keadaan yang tidak bersalah. Keadaan yang tidak berdosa. Dari kita orang yang berdosa, karena apa? Kristus yang sudah rela mati untuk kita. Supaya apa? Kita tidak lagi terus hidup ada di dalam dosa. Hidup ada di dalam kebenaran berarti saudara, di dalam kehidupan kita, perilaku kita, supaya terus dinyatakan hidup hari lepas hari. Sehingga Paulus mau kebenaran itu tidak hanya sekedar menjadi sebuah perilaku yang benar di hadapan Allah, tetapi ini merupakan sebuah hubungan yang benar dengan Allah. Karena apa? Allah yang sudah memprakarsai terlebih dahulu buat hidup saya dan saudara. Amin. Hidup dalam kemurnian dan kebenaran. Ini yang membuat kita orang-orang percaya, saudara. Sehingga dikatakan buang ragi yang lama. Kita menjadi adonan yang baru. Kita menjadi, kehidupan kita terus diperbaharui. Paulus mengingatkan ini kepada orang-orang percaya, jemaat yang ada di Korintus itu, supaya mereka tidak terus hidup ada di dalam yang namanya dosa percabulan. Kenapa? Hidup kita sudah menjadi adonan yang baru, hidup yang terus diperbaharui karena Kristus. Makanya saudara, Paulus katakan dalam pasal yang kelima ayat yang ke-11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, dikuduskan, dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Jadi kita dikatakan memberi diri disucikan, kita telah dikuduskan, telah dibenarkan di dalam apa saudara? Di dalam Kristus. Karena itu teruslah jaga hidup kita dalam kemurnian dan kebenaran. Untuk menjaga di dalam kemurnian dan kebenaran tidak lain. Kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya, hari lepas hari saudara, mungkin ini akan bisa terjadi. Dan ini merupakan sebuah proses terus menerus yang harus terjadi buat hidup orang-orang percaya. Amin. Yang kedua saudara, kalau kita membaca dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dari konteks di sini, Paulus memulai ayat yang ke-12 dikatakan segala sesuatu halal, tapi bukan berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Dikatakan semuanya halal, tapi apakah itu berguna? Semuanya itu halal, tapi dibilang aku tidak mau membiarkan diriku diperhamba. Kembali tentang tubuh hidupnya. Sehingga dikatakan makan untuk perut, perut untuk makan. Tapi keduanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukan untuk percabulan. Melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Dan ini dimulai kenapa terjadi? Karena juga Kristus. Kehidupan saudara yang kedua. Bagaimana supaya kita tidak kebablasan dalam kehidupan amoral ini. Paulus mengingatkan supaya kita menyadari. Lewat hidup kita. Bukan hanya hidup dalam kemurnian dan kebenaran. Tapi yang kedua. Hidup yang memuliakan Allah lewat tubuh kita ini. Hidup yang memuliakan Allah.
Kenapa saudara? Paulus katakan tubuh kita adalah tempat berdiamnya Roh Kudus. Bukan tempat hanya untuk makan minum, bukan juga tempat hanya untuk percabulan. Dosa yang terjadi di tengah-tengah jemaat di Korintus dikatakan ayat yang ke-16 pasal yang ke-6. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab dengan demikian kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Lalu Paulus dengan tegas, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Ya, Paulus mau saudara, lewat hidup ini sehingga kita memuliakan Tuhan, dan lewat apa? Lewat tubuh. Kenapa? Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tubuh kita ini adalah milik Kristus. Tubuh kita untuk Tuhan, Tuhan untuk tubuh ini. Bukan untuk percabulan. Bukan untuk hanya makan dan minum. Bukan hanya untuk melakukan tindakan-tindakan yang amoral. Yang membuat justru saudara hanya akan merusak. Kekristenan saudara. Bagaimana kita terus mau menjaga supaya kita tidak kebablasan. Jangan merasa bahwa kita sudah menjadi orang Kristen. Sudah percaya kepada Yesus. Ya, kalau kehidupan saya terus hidup dalam dosa, ketika kita sadar kita mengakui pasti Tuhan akan mengampuni kita. Benar, Tuhan pasti mengampuni. Tapi Tuhan mau kehidupan kita lewat tubuh ini, lewat perkataan kita, kita memuliakan Tuhan. Saudara, saya mau menutup dengan kesaksian. Saya baru beberapa hari ini, saudara, saya miris dari seorang yang menceritakan di satu keluarga, ini keluarga besar saudara, seorang ibu yang punya anak 4, sudah menikah semua. Dari anak 4 ini, 4 anak menantu dan cucunya itu luar biasa. Melayani Tuhan. Semua terlibat di dalam pelayanan, termasuk di dalam pelayanan musik, WL, singer, pokoknya semua anak menantunya ini terlibat di dalam pelayanan. Tapi saudara, mamahnya ini, kalau dia ketemu sama pendeta, selalu cerita membanggakan. Saya sangat bersyukur sekali karena anak menantu saya, cucu-cucu saya, menjadi orang yang melayani Tuhan semua di dalam gereja. Pendeta ini terkagum-kagum saudara ketika pertama kali mendengar ini. Tapi apa yang terjadi? Karena ternyata dia selalu cerita kalau pendeta tamu yang datang selalu diceritakan. Tapi setelah nanti jemaat pulang, gembala dia akan berkata, Pak, tapi saya prihatin dengan ibu ini. Kenapa? Kalau Bapak mau tahu, benar sih anaknya, menantunya semua melayani tempat ini. Tapi ibunya itu pemegang peranan kendali untuk keluarganya. Dan semua paling takut sama dia. Dan yang lebih parah lagi Pak, ketika gembalanya menyampaikan kepada hamba Tuhan tamu ini. Lebih parah lagi apa? Dia sudah 4 kali menikah, tapi menikahnya enggak ada yang resmi. Alias apa? Semua kumpul kebo. Wah, kaget hamba Tuhan ini. Kenapa? Ternyata saudara, ibu ini hidup terus dengan kumpul kebo. Tapi bangga punya anak-anak yang melayani. Tapi dia sendiri saudara hidup dalam kumpul kebo.
Tidak ada yang benar dalam kehidupan rumah tangganya. Sehingga ini yang membuat ternyata anak menantu semua sangat-sangat tertekan. Lalu satu kali hamba Tuhan yang sama kedua kalinya melayani di situ, Tuhan berikan karunia secara khusus. Dia bilang, saya kepingin melayani ibu ini. Lalu saudara selesai ibadah, dia panggil ibu ini untuk konseling secara pribadi, dilayani. Ternyata saudara, anak menantu cucunya ketika tahu kalau ibunya mau dilayani, ketakutan semua. Kenapa saudara? Ini yang pemegang, istilahnya peranan paling kuat di keluarga besar dia, termasuk juga di dalam gereja. Kenapa? Kalau dia ngamuk, berarti dia akan kendalikan keluarga ini untuk keluar dari gereja. Tapi hamba Tuhan ini bilang, enggak, tenang aja. Ketika dia ngomong sama gembalanya, enggak apa-apa, saya yang hadapi aja. Dia bilang, saya akan layani. Akhirnya dilayani saudara. Melayani ibu ini, saudara, dengan begitu keras dia tegur tentang hidupnya yang dalam percabulan. Pertama dia santai-santai aja. Ditegur dengan dosa yang hidup sekarang dia kumpul kebo pun. Dia bilang hanya santai. Enggak merasa bahwa dia itu bersalah. Enggak merasa dia berdosa. Bahkan dia bilang ketika ditantang untuk bertobat pun enggak mau saudara. Sampai hamba Tuhan ini ngomong 5 jam Pak saya layani dia. Sampai akhirnya dia benar mau mengaku dan mau bertobat, mau tinggalkan kumpul kebunnya. Dan akhirnya saudara ketika dia bertobat, mau mengakui itu, mau melepaskan semua dosa-dosanya. Yang ternyata itu sudah mengikat puluhan tahun. Anak menantunya saudara itu menjadi sorak-sorai yang luar biasa di ruangan gereja pastori di mana ibu ini dilayani. Dan yang menarik, dari setelah dilayani saudara, terjadi pemulihan buat keluarga besar ini. Dalam beberapa saat yang tidak lama, ternyata saudara dari keluarganya yang tadinya anaknya mencari pekerjaan susah, tidak pernah ngelamar ke sana kemari selalu ditolak. Usahanya beberapa anaknya juga mengalami susah. Tapi dari ternyata ibu ini ketika dia bertobat, saudara punya dampaknya besar bagi keluarga ini. Termasuk pelayanan anak-anaknya semakin dipakai oleh Tuhan. Karena apa saudara? Ada satu orang ibu yang mau bertobat dari kehidupan pernikahan yang tidak benar, yang hanya kumpul kebo. Dan sampai akhirnya dia mengalami pembaruan secara luar biasa. Hari ini saudara, mari kita supaya kita tidak terus hidup di dalam kebablasan, dalam dosa. Tapi kita mau hidup ada di dalam kebebasan. Tapi kebebasan yang ada di dalam kebenaran, kebebasan yang mempermuliakan Allah, yang berstandar daripada firman Tuhan. Amin. Biar kiranya saudara, firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi berkat. Saya mengundang worship leader, singer. Kita akan menyanyikan pujian ini. Hargailah saudara karya pengorbanan Kristus buat hidup saya dan saudara. Dia yang sudah mati menebus dosa kita. Supaya kita tidak hidup di dalam kebablasan, dalam dosa. Terus berbuat dosa. Tapi ketika kita berdosa, segera bertobat. Hiduplah dalam kebenaran dan muliakanlah Allah kita. Amin. Allah yang
setia. Amin. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia. Mari kita semua bangkit berdiri. Amin. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas Amin. segala kebaikan-Mu? Segala kebaikan Tuhan, Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas selain mempersembahkan hidup kita? Kebaikan-Mu, Kita memuliakan Tuhan. Amin. segenap Hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Sekali lagi, apa kan ku balas? Haleluya. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Selamanya. Selamanya.
selama-lamanya kami mau terus bersyukur kepada Tuhan. Karena dengan apa kami bisa membalas segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang sudah Engkau curahkan di dalam setiap hidup kami. Ampunilah kami Tuhan, ketika lewat kehidupan kami masih terus hidup di dalam berkecimpung dengan dosa, terikat dengan dosa. Kami menyadari bahwa di dalam Kristus kami ada pengampunan, tapi membuat kami untuk bisa terus senang, bermain, hidup ada di dalam dosa. Karena itu Tuhan, kami datang kepadamu. Ampuni kami, layakan kami, kuduskan kami, sucikan kami Tuhan. Lewat karya pengorbananmu, darahmu yang sudah tercurah buat setiap hidup kami. Supaya kami tidak lagi main-main dengan hidup ini Tuhan. Kebebasan yang Tuhan boleh beri di dalam hidup kami bisa pergunakan. Terus hidup ada di dalam kemurnian, di dalam kebenaran. Dan terus memuliakan Allah lewat tubuh kami ini. Sehingga Kristus dipermuliakan, kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Mampukan kami di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, dalam pergaulan kami, dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami Tuhan. Supaya Kristus terus terpancar, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bapa kami berdoa, kiranya Tuhan terus memberkati setiap hidup kami. Berkati setiap pribadi lepas pribadi, keluarga rumah tangga kami. Supaya Tuhan, kami mau terus ada di dalam kebenaran-Mu. Membawa dan menuntun kami, supaya hidup kami, hidup yang bermoral di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Kami mengucap syukur di tengah-tengah terus pandemi ini. Kalau setiap kami masih Tuhan berikan kesempatan, kami bisa beribadah sekalipun secara online. Tapi kami percaya Tuhan Engkau hadir dan memberkati kami. Kami juga terus berdoa Bapa buat kondisi bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Dari presiden, wakil presiden dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu Bapa, supaya Tuhan mampukan dengan hikmat daripada Tuhan dinyatakan atas para pemimpin bangsa. Demikian juga untuk Jawa Barat, dari gubernur, seluruh jajarannya, bahkan kota Bogor, di mana kami tinggal dan berada, wali kota dan seluruh jajarannya. Tuhan tolong supaya Bogor ini menjadi kota Salom, kota damai, kota yang aman, kota yang sehat, kota yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, lewat kehadiran jemaat Tuhan, biar menjadi berkat, menjadi kesaksian buat kota Bogor tercinta ini. Terpujilah Engkau Bapa. Saudara-saudara kami yang di dalam kelemahan tubuh, yang sakit, dimanapun mereka berada, biar kiranya Tuhan Engkau yang sanggup melawat. Tuhan jamah mereka oleh kuasa bilur-bilur-Mu, sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit setiap hidup jemaat Tuhan. Ialah mereka mengalami kuasa kesembuhan, pemulihan terjadi dalam setiap hidup jemaat Tuhan. Karena kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Terpujilah Engkau Bapa, yang lemah dikuatkan, yang menghadapi berbagai masalah persoalan Tuhan, Engkau menjadi jawaban di dalam setiap hidup mereka. Terpujilah Engkau Bapa, kami sungguh mengucap syukur. Pekerjaan Tuhan di GKP Immanuel ini, Tuhan yang terus memberkati dari gembala jemaat
seluruh para hamba-hamba Tuhan, majelis, pimpinan komisi dan seluruh jemaat Tuhan. Biar kiranya terus ada di dalam kuasa dan berkat-Nya Tuhan. Saudara, pada akhirnya kita akan mengakhiri daripada ibadah ini. Biar kiranya kita terus mengalami kasih, kebaikan, persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, arahkan mata hatimu. Pandang teruslah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia Tuhan, Dia Juru Selamat di dalam hidupmu. Tuhan yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan yang menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih Allah Bapa di surga, anugerah yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan penghiburan lewat Allah Roh Kudus akan terus menyertai hidup saya dan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan segera datanglah. Haleluya, haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Pujian hormat, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Tuhan GKP Immanuel. Amin.